Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar dari periode emas peradaban Islam di dunia. Sebelum ke pembahasan, mari kita mengetahui kompetensi dasar dan tujuan terlebih dahulu. Kompetensi dasar, yaitu meyakini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin yang dapat memajukan peradaban dunia. Menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin sebagai pemicu kemajuan peradaban Islam, menyajikan faktor-faktor penentu peradaban Islam di dunia, menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat meyakini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin yang dapat memajukan peradaban dunia. Peserta didik dapat menjunjung tinggi nilai-nilai rahmatan lil alamin sebagai pemicu kemajuan peradaban Islam. Peserta didik dapat menganalisa, mengevaluasi faktor-faktor kemajuan, serta menyajikan faktor-faktor penentu peradaban Islam di dunia. Pengertian peradaban Islam. Kata peradaban sering diartikan dengan kata kebudayaan, namun dalam bahasa Arab terdapat perbedaan antara kebudayaan yang diartikan dengan kata stofaqoh dan peradaban diartikan dengan kata tamadun. Yusuf Qaradawi mendefinisikan peradaban adalah sekumpulan bentuk-bentuk kemajuan yang baik berupa kemajuan bendawi, ilmu pengetahuan, seni, sastra maupun sosial yang terdapat pada ilmu pengetahuan atau pada masyarakat yang serupa. Perkembangan peradaban Islam dan faktor pendukungnya. 1. Masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam pertama kali berkembang di Makkah, berlanjut di Madinah, terus menyebar ke wilayah Hijaz, Denamanjang, Arabia. Muhammad bin Abdullah merupakan Rasul terakhir yang membawa perubahan besar. Berdasarkan konsep dakwah yang strategis, baik Makkah maupun di Madinah, Nabi Muhammad SAW berhasil mengubah bangsa Arab jahiliyah yang semula egois, terbelakang, barbar, tidak mau diatur dan terpecah belah karena sentimen kekuatan menjadi umat muslim yang maju di bidang ekonomi, budaya, dan kemiliteran. Bahkan sanggup mengalahkan pasukan Romawi yang kalah itu merupakan negara superpower. 2. Masa Khalafah Sayyidin. Ketika Islam dipimpin Khulafa Sayyidin, Islam mengalami perluasan wilayah sehingga Islam tidak hanya meluas sampai negara orang-orang Arab di semenanjung Arabia ataupun meluas sampai negara-negara di sekitarnya. Khulafa Sayyidin membawa suatu peradaban segar, khas, unik, dan cara pandang terhadap kehidupan manusia yang dikenal dengan ciri-cirinya sebagai berikut. A. Persamaan hak. B. Semangat persaudaraan. C. Penerapan keadilan merata. D. Kekuasaan itu amanah. 3. Masa Bani Umayyah. Pasca wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, bentuk pemerintahan Islam yang dirintis Nabi Muhammad SAW dan Khulafa Sayyidin mengalami perubahan, yaitu dari sistem musyawarah atau demokrasi menjadi monarki atau kerajaan dalam bentuk dinasti Bani Umayyah. Kemajuan yang dicapai pada masa Bani Umayyah diantaranya: A. Administrasi pemerintahan dan sarana dan prasarana. B. Arsitektur. C. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan. D. Peradilan. E. Teknologi. 4. Bani Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah yang didirikan pada tahun 132 Hijriah sampai 700 Masehi merupakan kelanjutan dari Bani Umayyah. Dinamakan Abbasiyah karena pendirinya merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Rasulullah SAW, yang bernama Abdullah AS bin Salah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Selama dinasti ini berkuasa,
Pola pemerintah yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kemajuan yang dicapai pada masa Bani Abbasiyah yaitu A. Perkembangan ilmu pengetahuan, B. Ilmu tafsir ulah hadis, C. Ilmu fikih, D. Ilmu kedokteran, E. Ilmu matematika, F. Ilmu astronomi, G. Perkembangan di bidang teknologi. 5. Masa 3 kerajaan. A. Kerajaan Utsmani di Turki. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari Qobin Huj yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negara Tiongkok. Dalam kurun waktu sekitar 3 abad, mereka pindah ke Turkistan, kemudian Persia dan Irak. Di bawah tekanan serangan-serangan Mongol pada abad ke-13 Masehi, mereka melarikan diri ke daerah darat dan mencari tempat pengungsian di tengah-tengah saudara mereka, orang-orang Turki Seljuk di antara tinggi Asia Kecil. Kemajuan dan perkembangan kerajaan Utsmani dalam ekspansi wilayah juga diikuti oleh kemajuan di bidang lain, antara lain sebagai berikut. A. Bidang militer dan pemerintahan, B. Bidang ilmu pengetahuan dan budaya, C. Bidang keagamaan. B. Kerajaan Safawi di Persia. Kerajaan Safawi berasal dari gerakan terikat yaitu Terikat Safawiyah yang berdiri di Aradil, sebuah kota di Azerbaijan. Namun Safawiyah diambil dari nama pendirinya yaitu Safi ad-Din 1252 sampai 1334 Masehi, dan nama Sapu terisi di pertengahan sampai terkenal ini menjadi gerakan politik, bahkan sampai berhasil mendirikan kerajaan berbagai bidang mengalami kemajuan diantaranya A. Bidang ekonomi, B. Bidang ilmu pengetahuan, C. Bidang penggunaan fisik dan seni. Sumbangan peradaban Islam untuk dunia. 1. Pelopor metode penelitian eksperimen. 2. Penulisan angka. 3. Ilmu astronomi. 4. Ilmu geografi. 5. Ilmu kedokteran. 6. Ilmu farmasi. 7. Gerakan kodifikasi para imam mujtahid. Faktor penentu kemajuan peradaban Islam di dunia. 1. Islam sebagai agama fitrah. Ajaran Islam itu tidak ada bertentangan dengan hati nurani, tidak memberatkan dan tidak membebani. 2. Islam sebagai agama rasional baik dalam akidah, ibadah, dan akhlak. 3. Islam sebagai agama yang mendorong kemajuan, pendoman hidup yang sempurna, dan rahmat bagi seluruh alam serta sikap toleran kepada non-muslim. 4. Berkat penyebaran Islam ke penjuru dunia, terjadilah asimilasi dengan berbagai bangsa lain yang sudah terlebih dahulu memiliki kemajuan. 5. Semangat umat Islam mencari ilmu pengetahuan sesuai diamanahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, sehingga lahirlah para ilmuwan Islam dalam berbagai macam disiplin ilmu. 6. Dukungan penuh dari para khalifah terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dengan memberi gaji dan dana yang luar biasa untuk menerjemahkan karya-karya ilmuwan terdahulu. 7. Adanya stabilitas pertumbuhan ekonomi dan politik dalam pemerintahan Khalifah Islam. 8. Didirikannya lembaga perpustakaan yang bukan hanya sebagai perpustakaan tetapi juga dipakai sebagai pusat penerjemah dan juga sebagai pusat kajian ilmu pengetahuan. Manfaat mempelajari peradaban Islam di dunia. 1. Memberi gambaran bahwa Islam sebagai agama fitrah dapat berkembang dengan pesat ke penjuru dunia
tanpa melalui kekerasan atau peperangan. 2. Perkembangan Islam yang sangat pesat tersebut menjadi pendorong kaum muslimin untuk meningkatkan kualitas pribadi dan umat Islam agar mampu berperan dalam percaturan dunia yang semakin global. 3. Melalui perkembangan peradaban umat di berbagai belahan dunia tersebut, kita memiliki saudara seiman lebih kurang dari 2 miliar, sehingga muncul perasaan gembira dengan toleransi dan prestasi saudaranya. 4. Semakin meyakini kebenaran agamanya. Dari sini kita bisa dapat menyimpulkan bahwa sejarah menunjukkan Islam dimanapun ia hadir, Islam menjadi faktor utama pembangunan peradaban. Pengisi suaranya, Ahmad, Risman, Ujang, dan juga Rahmat. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan pengetikan kalimat yang salah karena kami masih belajar dan juga kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.